Jiang Buyong panik dan kusut. Zuzian berani menjebak ras manusia saya. Namun, pada saat ini, para tetua klan Kaisar Ke mengangkat senyum mereka. Jian Buyong, saya pikir Anda harus membiarkan kami pergi secepat mungkin. Jika tidak, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Lepaskan, keluarkan aku. Jiang Buyong tiba-tiba mulai berjuang. Tetapi Qin Yichen tiba-tiba mencabut pedang sihirnya, melepaskanmu. Sangat indah. Dan sesepuh Feng Shui Cheng, yang memegang rantai besi dan menjaga penjara bawah tanah, juga marah. Dia mengguncang rantai itu tiba-tiba dan dengan ganas. Pencuri anjing dari klan Kaisar Ke, berani menjebak kita. Aku akan membawa dewa pedang bawaanmu ke dalam potongan. Tanda seru. Tepat pada saat ini, saya melihat cahaya berkedip di mata klan Kaisar Ke yang sudah tua. Tianxing, biarkan saudara Jiang pergi. Hei, saudara Jiang, kamu harus mengklarifikasi masalah ini dengan cepat dengan sesama klan. Jika terlambat, Yang Mulia Kaisar akan marah pada istana Yan Huang, Gading. Ledakan. Pintu penjara terbuka dan Jiang Buyong tersandung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk menatap Qin Yichen. Namun, sesepuh klan Dike tertawa datar, dan mendekati Qin Yichen. Tianxing, aku tidak berharap kamu cukup jenaka. Beberapa kata membuat takut sekelompok orang ini. Qin Yichen juga mencibir, kelompok orang biadab itu telah melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Para tetua klan, kali ini saya pikir mereka berani menemukan raja untuk memeras harta karun. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua klan saling memandang, dan orang yang datang ke sisi Qin Yichen tampak tersenyum. Tidak, Surga Sing, ini tidak benar. Anda ingin menyimpan tebusan untuk Kaisar. Ini hal yang baik. Tetapi surga, ini, bukan hanya tebusan. Qin Yichen terkejut, dan buru-buru bertanya. Tetua klan, apa maksudmu dengan ini? Wajah beberapa tetua tidak yakin, dan berkata dengan santai. Tianxing, kamu mengatakan bahwa sekarang, orang biadab ini masih memiliki Jiang Buyong. Apa yang mereka takuti? Qin Yichen berpikir sejenak. Saya khawatir Kaisar akan marah pada istana Yan Huang. Sekarang sudah benar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tapi menurutmu, kemarahan Kaisar tidak ada hubungannya dengan apakah orang-orang biadab ini memeras Kaisar. Bahkan sekarang, jika orang-orang liar ini dibuat gelisah, mereka bahkan mungkin menganggap kita marah. Mata Qin Yichen terangkat, berpura-pura ketakutan dan ketakutan. Ini. Qin Yichen tampak cemas. Analisis sesepuh klan masuk akal. Tetapi dalam kasus ini, bukankah kita hanya mengalahkan diri sendiri? Namun, para tetua klan tersenyum tanpa henti, dan bahkan sedikit bangga dengan kata-kata mereka. Jangan khawatir, bukankah kamu mengatakannya sendiri? Kemarahan keluarga Kaisar tidak cukup. Jika kamu menambahkan istana Kaisar kita, kelompok ini savage, itu sangat berbahaya. Apa sekarang? Tetua klan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sesepuh klan manusia yang memegang rantai besi. Apakah Anda tahu mengapa orang tua itu meminta Anda untuk melepaskan Jiang Buyong? Karena jika tebakanmu benar, Jiang Buyong sekarang telah meminta bantuan sesama klan. Tetapi meskipun orang-orang biadab ini kokoh, tetapi mereka ingin masuk ke surga Kaisar untuk menyelamatkan klan mereka. Jika mereka berani menginjakan kaki di surga Kaisar, itu akan lebih dari sekadar surga untuk membersihkan mereka. Pada saat itu, semua dewa dan iblis tidak keberatan menghancurkan kota Feng Shui. Qin Yichen mengangguk sedikit, tampaknya bisa dimengerti. Tapi apa hubungannya ini dengan kita? Tetua klan tersenyum bangga. Tianxing, katamu, siapa yang bisa menangani amarah Kaisar Surga? Qin Yichen tercengang. Itu Kaisar Surga. Tetua klan, apa maksudmu? Para tetua klan tidak lagi menjual. Dengan tampilan sombong. Meskipun istana Kaisar saya tidak sebagus istana surgawi, Kaisar tidak harus menanganinya sesuka hati. Apa? Tanda seru. Qin Yichen panik. Tetua klan, kamu mencoba untuk mengubah wajahmu dengan surga. Istana Kaisar kami, tidak mungkin untuk. Sebelum saya selesai berbicara, saya melihat tetua klan dengan dingin mendengus dan tersenyum. Tidak cukup hanya membalikkan wajah Anda. Surga besar. Kaisar di atas. Bagaimana Anda bisa membalikkan wajah Anda dengan begitu mudah? Begitu percakapan berubah, sesepuh klan berkata dengan dingin. Tapi Tianxing, kamu telah berada di istana kekaisaran saya selama beberapa tahun. Kamu harus tahu bagaimana Kaisar memperlakukanmu. Lihat bagaimana Tian Di Laoer memperlakukanmu lagi. Kamu hanya bermain untuk Kaisar dan menyangkal wajahnya. Dia akan membunuhmu. Dia menginginkan hidupmu. Mengapa kamu berbicara tentang memalingkan wajahmu? Berbicara tentang masalah ini, mata tajam Qin Yichen muncul di mata seperti pedang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan ragu-ragu. Apa yang dimaksud sesepuh klan adalah bahwa kita masih harus berdiri dengan orang-orang liar ini. Bersama. Orang buas ini belum memiliki wajah sebesar itu.
Tetua klan mencibir dan bahkan tidak berniat untuk mengirimkan suara tersebut. Sebaliknya, di depan tetua biadab yang menjaga mereka, dia berkata secara langsung dan santai. Tetapi jika orang biadab ini membangkitkan semangat, jika situasi besok adalah... Petik 2. Setelah mata Qin Yichen berkedip sebentar, dia dengan hati-hati berkata, para tetua klan berarti bahwa orang-orang biadab dan ras manusia ini harus diserahkan kepada kaisar. Beberapa tetua klan mengangguk pada saat yang sama. Qin Yichen tidak bisa menahan tawa ketika melihatnya, tetapi wajahnya terkejut dan bahkan ngeri. Tetua klan, ini tidak bisa dilakukan. Aku mendengar Tuan Tians berkata, sisa macam apa ras manusia ini? Dewa dan iblis dapat dihukum. Bagaimana kita bisa terlibat dengan mereka? Tuan Monark, dia pasti tidak akan setuju. Melihat kata-kata lurus Qin Yichen, para tetua klan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian tersenyum. Tuhan, kamu masih muda. Ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Tapi ngomong-ngomong, kali ini kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat lagi. Jika bukan karena tanggapan cepatmu, mari kita kendalikan umat manusia untuk pertama kalinya. Sekarang kita takut akan berakhir dengan nasib yang sama dengan Anbu Surga. Tetua 9 klan yang hampir ditembak dan dibunuh oleh Master Anbu pada awalnya juga tersenyum. Ya, Tianxing, Anda tidak hanya menyimpan banyak tebusan untuk kaisar kali ini, tetapi Anda juga dapat memberi saya istana kaisar untuk menggabungkan satu pihak. Bagaimana dengan singa? Qin Yichen berpura-pura terkejut dan bersandar ke dinding lagi. Pada saat ini, para tetua dari klan Kaisar Ke telah kehilangan rasa malu mereka sebelumnya. Sebaliknya, mereka tampak penuh kemenangan dan bahkan tersenyum. Hei, kamu Feng Shui Cheng, hibur saja aku seperti ini. Anggur yang enak dan daging yang enak, cepat. Majulah. Putri Wenqing juga menunjukkan senyuman. Yu Aram tiba-tiba meraih bahu Qin Yichen dari belakangnya, dan berkata sambil terkekeh, Kayu, kali ini kamu benar-benar melakukan pelayanan yang bermanfaat. Tanpa diduga, pengadilan surgawi membuat masalah besar untuk mengambil nyawa kita, dan kamu bisa mengurangi bahaya. Ayahnya benar, kamu adalah seorang letnan. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk, tetapi di mata beberapa tetua klan, diperkirakan paman ini sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu hanya senyuman di hati Qin Yichen, siapa yang bisa mengerti? Aku terlalu muda. Ia memang masih muda, namun ia bukanlah dewa bawaan yang baru saja memasuki dunia dan tidak menyadari berbagai perselisihan bahkan intrik.